Tapi sebelumnya saya tiba-tiba teringat beberapa waktu yang lalu pas saham Big Banks tuh lagi nggak aktif, lagi di bawah, orang-orang tuh pada fundamental debt gitu, fundamental nggak bisa dipakai. Terus kalau pas saham Konglo yang naik ya, technical nggak bisa dipakai gitu. Padahal sebenarnya technical itu ya bagian dari pergerakan chart itu sendiri, pergerakan harga saham. Mau bisa memprediksi atau nggak bisa memprediksi bukan salah technicalnya, tapi mungkin lebih ke bagaimana orang tuh melihat. Saya kembali ke fundamental ya. Jadi kadang-kadang kita mendengar fundamental debt. Kenapa? Karena saham-saham fundamental itu turun di bawah. Padahal sebenarnya kenyataannya bukan seperti itu. Kalau saham-saham fundamental lagi di bawah itu bukan berarti fundamental itu dead, hanya saja timingnya. Jadi kadang-kadang perusahaan yang fundamental bagus kadang memang lagi di bawah karena faktor eksternal. Bisa jadi faktor karena perlambatan perekonomian ya, bisa jadi karena faktor dari luar gitu kan ya. Yang itu dimana membuat valuasi dari saham-saham perbankan jadi terdiskon misalnya, atau valuasi dari perusahaan-perusahaan fundamental bagus jadi terdiskon. Nah pada saat itulah value investor masuk, tapi orang-orang yang nggak ngerti fundamental mereka ngomongnya fundamental debt. Ya, jadi sebenarnya bukan debt, tapi mungkin karena nggak percaya atau nggak pakai fundamental aja. Pertanyaannya, saham fundamental di Indonesia itu benar-benar bisa diamati atau nggak sih? Apakah bisa diterapkan pada semua perusahaan analisis fundamental ini? Kalau aku pribadi, aku selalu melihat likuiditas. Likuiditas itu bukan hanya bicara bid offer, tapi volume transaksi juga ya, volume transaksi setiap hari kita perhatikan volume demi volumenya itu gimana. Kalau cuman melihat bid offer harian itu bisa ketipu. Nah jadi kalau perusahaan itu likuiditasnya cenderung bagus, tidak hanya market cap-nya yang oke, tapi liquidity-nya juga oke, itu bisa dipakai ya analisis fundamental. Ya kalau misalkan nggak liquid, kadang-kadang perusahaan yang fundamentalnya bagus dia nggak naik, tapi kalau perusahaan yang fundamentalnya bagus dia bisa perusahaan yang fundamental bagus bisa turun, tapi perusahaan yang fundamentalnya nggak bagus bisa naik. Nah apa sih definisi perusahaan yang fundamentalnya nggak bagus? Sesimpel perusahaan itu rugi tapi bisa naik kenceng, atau valuasinya udah tinggi masih naik terus. Itu yang disebut sebagai saham atau emiten yang irasional. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian nanya fundamental debt atau enggak, jawaban aku enggak.